Halo teman-teman, perkenalkan saya Suci Purnamasari, Awardi LPDP PK 174, Pelita Aksara, Cipta, Rasa, Karsa. Saat ini saya akan mewawancarai salah seorang tokoh yang bergerak dalam bidang perairan di Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Aris Rinaldi, MT IPM, Ketua dari LPDP Water Profesional, merupakan komunitas Awardi LPDP yang bergerak dalam bidang perairan. Benar tadi Mbak Suci di perkenalan, nama saya Aris Rinaldi. Kebetulan saya juga LPDP juga Mbak, saya PK 43 IPA Kalpa. Jadi memang saat ini sekarang saya sedang bekerja di Kementerian PUPR di Balai Teknik Bendungan sebagai Dam Engineer ya. Dan juga diamanahkan juga di komunitas LPDP Water. Di acara kita biasanya ada acara monthly sharing talk terkait dengan air, apapun itu temanya. Mungkin nanti Mbak Suci juga bisa in charge juga, karena kebetulan udah main saya undang ya malamnya ya, saya invite ke grupnya. Nah, jadi pertanyaan Suci sekarang ini, dari sekian banyak bidang keilmuan dan bidang profesi, kenapa sih Pak Bapak tertarik untuk mendalami tentang perairan Pak? Boleh di-sharing Pak? Oke, menarik perhatian saya untuk mengambil studi lebih lanjut. Nah, ketika saya daftar di LPDP itu, ketertarikan saya itu lebih ke air tanah. Yang mana air tanah itu kalau kita relate ke geoteknik itu berperan besar untuk mungkin proses konsolidasi, stabilitas lereng, dan lain sebagainya. Dan itu juga nanti bisa juga relate ke S2 saya. Hal apa yang paling berkesan bagi Bapak sebagai seorang awardi, sebagai seorang mahasiswa juga mungkinnya ketika itu Pak? Jadi memang dari dulu saya pengen sekolah dalam artian saya pengen mungkin salah satu poinnya itu kan wawasan. Mungkin selama ini kita kerja nggak dapat ilmu yang lainnya, misalnya konsep atau teori kan biasanya kalau kerja di lapangan itu teknikalnya yang lebih terpakai. Nah, ketika saya lanjut di S2 itu challenge saja dirinya, atau kalau memang pengen nerbitin buku dan lain sebagainya, terbuka lebar di S2. Dan saya juga coba challenge itu, alhamdulillah saya ada 2 buku sampai saat ini ya. Memang benar kalau kita pikir-pikir, kalau kita kuliah itu cuma nerbitin tesis kayaknya itu hal yang biasa. Tapi kalau kita coba, mungkin nanti Mbak Suci rangkum saja pengalaman berkuliahnya atau pengalaman penelitiannya atau pengalaman organisasinya dirangkum dalam sebuah buku. Dan menurut saya jika memang isi untuk dicerna oleh masyarakat itu akan lebih impact ya. Karena kalau kita tesis kadang hard copy, soft copy-nya mungkin ada di direktori kampus, tapi nggak powerful untuk dibaca semua orang. Nah, kalau kita buat buku dalam format yang mungkin ringkas, tapi impact-nya itu lebih luas. Pada saat S2 itu, saya juga dapat kesempatan untuk summer school di Jerman, University of Bochum ya. Itu programnya summer school kurang lebih di tahun 2016. Jadi mungkin nanti kalau Mbak Suci ada conference di tahun pertama langsung digas saja. Siap Pak, menarik sekali Pak. Jadi Suci sangat tertarik nih Pak sebagai seorang yang pengen juga nih menerbitkan buku ketika nanti setelah saat kuliah dan setelah selesai studi nanti. Jadi Suci melihat bahwa Bapak juga menerbitkan beberapa buah buku, ada buku hidrogeologi pertanian, hidrogeologi tanah tak jenuh air, betul ya Pak ya? Jadi sebenarnya motivasi terbesar Bapak untuk menulis itu apa sih Pak? Terus tips-tips nih supaya Suci bisa juga menghasilkan buku seperti Bapak. Oke, memang kalau kita langsung nulis itu agak berat dalam artian memunculkan motivasi sama percaya diri Mbak ya. Saya melanjutkan sekolah di ITB. Mungkin itu juga pengalaman pertama saya juga nulis paper dalam bentuk jurnal ataupun conference. Nah, itu saya coba challenge karena kebetulan memang support juga dari LPDP, dan alhamdulillah pernah dapat best presenter paper untuk tesis saya tersebut, dan juga ya lulusnya dengan predikat cum laude. Jadi ya menurut saya kalau misalnya kita punya dream misalnya pengen menulis buku, mungkin kalau di pikiran orang-orang mungkin ketika yang menulis buku itu harus doktor atau profesor. Ternyata nggak seperti itu harusnya. Menurut saya ketika buku itu menarik dan punya target pasar tersendiri, kalau kayak saya bukunya kan umum. Jadi harapannya masyarakat luas, mahasiswa ataupun siswa SMA bisa membaca buku tersebut.
Dan yang saya rasa ya selama ini alhamdulillah banyak saja yang beli, dan saya juga publish di Google Store, Play Store. Jadi kalau memang menulis buku, kalau Mbak Suci menurut saya sudah bisa juga karena sudah LPDP, sudah kuliah, tinggal nanti dikemasnya aja tujuan buku ini buat siapa. Kalau tujuannya buat mahasiswa ataupun siswa SMA ataupun masyarakat umum, saya rasa sangat terbuka lebar. Tidak ada batasan harus doktor atau profesor, dan saya sudah membuktikan itu saya nulisnya. Jadi alhamdulillah, jadi ketemu orang yang tepat di waktu yang tepat. Wah, terakhir nih Pak, mungkin Bapak bisa ngasih pesan-pesan kepada Suci dan teman-teman selaku awardi LPDP yang sedang baru akan memulai masa studinya. Oke, ini kalau saya sih, kita ya mungkin levelnya sama ya, sama-sama awardi dan mungkin nanti jadi alumni juga. Bisa saja teman saya yang dulunya PK43 juga jadi awardi di tempatnya Mbak Suci. Jadi menurut saya pribadi sih, jika memang sudah punya mimpi ya kalau bisa ditulis, karena kalau diingat saja biasanya kadang agak-agak lupa ya. Jadi kalau ditulis itu ya mungkin dalam bentuk resolusi tahunan atau 2 tahunan, nanti di situ bisa kelihatan mana yang sudah running, yang belum running masih hold ya, atau sudah dijalankan. Nah, biasanya saya seperti itu. Dulu juga saya nulis buku itu, poin pertamanya itu ya di status Facebooknya dosen saya itu, yang buku kedua. Lalu saya screenshot sambil jalan waktu S2 itu kan kita kan banyak kegiatan yang mungkin bisa kita split ya. Jadi kalau kita ngerjain tugas saja atau kuliah saja kadang bosan juga kan, agak monoton. Jadi variasinya mungkin ya menulis buku, paper, dan lain sebagainya. Dan menurut saya kalau untuk durasi 2 tahun itu sangat mendukung, kecuali mungkin kalau sekolahnya di Inggris 9 bulan itu terlalu mepet ya untuk kita mengembangkan diri sendiri ya. Jadi belum lagi kendala lain-lain sebagainya. Tapi kalau untuk durasi 2 tahun, saya rasa kalau untuk Mbak Suci dan teman-teman kalau mau kejar achieve cum laude bisa, kalau tesis juga pasti selesai karena itu hampir semua orang juga melakukan hal yang sama. Tapi kalau bisa variasi mungkin nulis buku atau nulis paper dan lain sebagainya. Saya rasa sangat bisa, karena kalau kita lihat teman-teman ini kan yang PK 1/4 mungkin ke bawahnya sedikit, ada seleksinya itu kan 2 kali setahun ya, jadi persiapannya pasti lebih matang daripada saya dulu. Kalau pilihan kampusnya juga pasti sudah sangat sangat matang juga, karena kalau dulu kan bisa aja milih university jurusannya belakangan, tapi kalau sekarang dengan kondisi pandemi ini orang-orangnya harusnya lebih oke lagi. Dan ini juga salah satu buktinya kalau saya lihat, wah ini bisa ketemu database saya, ini bagus ini ya. Kalau harapan saya ya mungkin jalin komunikasi dengan sesama awardee lain di lintas PK ataupun alumni-alumni, karena ya kalau kami di LPDP Water Professional itu borderless ya Mbak ya, dari anggotanya itu ada 200, itu orang-orangnya ada yang di dalam negeri, ada yang di luar negeri. Terlepas kita punya kesibukan masing-masing, pasti suatu saat kita ada connect-nya juga. Mungkin nanti saya sama Mbak Suci juga pasti ada komunikasi. Merasa seperti itu Mbak Suci. Sangat inspiratif sekali Pak, dan banyak pencerahan yang bisa Suci dapatkan, yang bisa Suci ambil untuk diskusi kita pada siang hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan itu bisa jadi ya bekal untuk Suci menjadi awardee LPDP yang bisa berprestasi seperti Bapak dan terus berbagi. Mungkin sekian dulu Pak diskusi kita pada siang hari ini. Sekali lagi Suci mengucapkan terima kasih atas waktu yang Bapak berikan dan Bapak sediakan. Semoga di lain hari kita bisa bertemu tatap muka ya Pak ya, setelah COVID. Boleh. Terima kasih Pak.